Aku capek, Ma. Ngeliat papa, mama berantem terus. Mending aku mati aja, mending aku mati aja, mending aku mati aja. Shalom, perkenalkan nama saya Lucy Angelina Wiguno. Saya melayani di Medicine School sebagai guru SMA dan saya dan suami saya sudah melayani di Medicine School sejak tahun 2021. Namun saya baru mulai mengajar di awal tahun pelajaran 2023 sampai 2024. Dan saat itu saya dimintakan untuk mengajar di jenjang SMA dan hanya satu mata pelajaran. Waktu itu saat diminta mengajar, saya sangat bergumul karena saya tidak memiliki basic sebagai seorang guru. Waktu saya kuliah, saya tidak mengambil jurusan sebagai seorang guru, tapi saat melayani di Medicine School, saya diminta untuk mengajar. Dan pergumulan saya setiap harinya adalah mempersiapkan materi pelajaran. Tapi ternyata saat menjalani proses sebagai seorang guru, lebih dari itu pergumulannya, bukan hanya sekedar materi pelajaran yang harus saya gumuli, tetapi juga perilaku anak-anak di kelas. Saat ini siswa SMA hanya 4 orang, dan walaupun hanya 4 orang, saya sangat bergumul dengan karakter masing-masing anak, karena sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi ada seorang anak yang membuat saya sangat bergumul di kelas 10 ini. Dia memiliki masalah dengan masa lalunya, di mana dia juga belum berdamai dengan masa lalunya itu, sehingga itu mempengaruhi karakternya di kelas maupun bersosial. Itu sangat mempengaruhi karakternya, bahkan karakter kerohaniannya. Dan waktu itu, saat saya sedang mengajar, saya memberikan tugas kepada anak-anak ini, dan waktu mereka sedang mengerjakan tugas, anak yang bermasalah ini dia selesai duluan mengerjakan tugasnya. Saat dia memberikannya kepada saya, saat saya membaca tulisannya, apa yang ia tuliskan semuanya berhubungan dengan kematian dan bunuh diri. Waktu saya membacanya, saya sangat terkejut karena saya tidak menyangka dia akan menuliskan hal itu. Dan waktu dia menuliskan hal itu, saya sangat terkejut, tapi saya tidak mau menunjukkan ekspresi terkejut saya. Jadi waktu itu, saat saya membaca, saya berdoa dalam hati, saya mencoba untuk mengendalikan ekspresi saya terus tersenyum, saya melihat ke arahnya, dan saya tersenyum, dan dia juga melihat ke arah saya dan tersenyum. Dan saat saya melihat senyumannya, saya lebih takut, karena saya merasa, Tuhan, bagaimana, apa yang harus saya lakukan? Setelah jam pelajaran berakhir, saya memanggil teman guru, dan saya sharing tentang hal itu. Dan waktu itu saya sharing dengan wali kelas 10, dan kami memutuskan untuk membicarakannya dengan Dewan Guru SMA. Setelah kami membicarakan dengan Dewan Guru SMA, akhirnya kami memutuskan untuk berpuasa dan mendoakan anak ini secara khusus. Setelah itu, kami juga memutuskan bahwa wali kelas akan berbicara dengan anak ini secara pribadi dan juga dengan orang tuanya. Ini saya bawa ini dengan Aldi. Jadi ada suatu hal yang sudah beres dari Aldi, tapi saya tidak bisa menjelaskannya sendiri. Ibu saja yang baca. Kamu kenapa? Ada apa? Aku capek, Ma. Ngeliat papa, mama berantem terus. Mending aku mati aja, mending aku mati aja, mending aku mati aja. Saat kami sudah mendoakan anak ini, sudah berpuasa untuknya, dan teman guru wali kelas 10 sudah berbicara dengan dia, dia ada usaha untuk berdamai dengan masa lalunya, dan dia ada usaha untuk memperbaiki kelakuannya. Dan saat tahun baru lewat, puji Tuhan ada kabar baik dari orang tua murid ini. Orang tua murid ini mengatakan kepada teman guru kami, wali kelas 10, bahwa anak ini sudah menceritakan semua hal yang mengganjal dalam hatinya, dari kecil masalah-masalahnya dengan keluarganya, dia sudah menceritakan semuanya. Dan saya melihat perubahan yang sangat-sangat besar di dalam diri anak ini. Semuanya itu
hilang, sudah berubah. Dia sudah memiliki karakter yang lebih baik. Dia lebih periang, saat belajar dia lebih aktif, dia lebih terbuka dengan teman-temannya, bahkan dengan kami guru-guru dia lebih terbuka. Dan saya yakin tidak ada usaha yang sia-sia yang kami lakukan. Bahkan saat kami guru-guru, bahkan saya secara pribadi sangat bergumul mengajar anak ini, saya yakin dan percaya saat kami mendoakan untuk perubahannya, Tuhan mendengarkan doa kami. Dan satu ayat yang rindu saya bagikan, di dalam Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara-saudara sekalian, apapun masalah yang kita hadapi, mari kita terus berjalan dengan Tuhan, andalkan Tuhan, kita selalu doakan, dan bersabarlah tunggu waktu Tuhan yang terbaik. Sekian kesaksian saya bawa dalam nama Yesus, amin.